nama saya Viviani Kristina Manit, NIM 10120210172, semester 1, kelas B, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tokoh reformasi, yaitu Johannes Calvin. Johannes Calvin adalah seorang pemimpin gerakan reformasi gereja di Swiss. Ia merupakan generasi yang kedua dalam jajaran pelopor pemimpin gerakan reformasi gereja abad ke-16, namun peranannya sangat besar dalam gereja reformatoris. Gereja-gereja yang mengikuti ajaran dan tata gereja yang digariskan oleh Calvin tersebar di seluruh dunia. Gereja-gereja itu diberi nama gereja Calvinis. Di Indonesia, gereja-gereja yang bercorak Calvinis merupakan golongan gereja yang terbesar. Johannes Calvin dilahirkan pada tanggal 10 Juli 1509 di Noyon, sebuah desa di sebelah utara kota Paris, Prancis. Ayahnya bernama Gerald Calvin, ibunya bernama Jeanne Lefren. Ibunya adalah seorang wanita cantik dan saleh. Ia meninggal di saat Calvin masih muda. Gerald Calvin bekerja sebagai pegawai uskup Noyon. Calvin memiliki 4 saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan. Keluarga Calvin memiliki hubungan yang erat dengan keluarga bangsawan Noyon. Karena itu, pendidikan elementernya ditempuh dalam istana bangsawan Noyon nomor bersama-sama dengan anak-anak bangsawan itu. Maka Calvin memperlihatkan sifat-sifat kebangsawannya. Pada mulanya, ayah Calvin menginginkan anaknya menjadi seorang imam. Pada umur 12 tahun, Calvin sudah menerima tonsur atau pencukuran rambut dalam upacara inisiasi biarawan dan upacara dari paroki Santo Martin de Martiville. Dengan penghasilan tersebut, Calvin dapat meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 1523, Calvin memasuki Collège de la Marche di Paris. Di sini ia mulai belajar retorika dan bahasa Latin. Setelah Calvin menyelesaikan pendidikannya, ia tiba-tiba terhenti karena ayahnya tidak menginginkannya lagi untuk menjadi seorang imam. Akan tetapi, ayahnya menginginkan Calvin menjadi seorang ahli hukum. Oleh karena itu, Calvin memasuki Universitas Orleans untuk belajar ilmu hukum. Bulan April 1532, Calvin menerbitkan bukunya yang pertama, yaitu Komentar Kitab de Kelementaria. Buku ini dipersembahkan kepada Claude de Hegest, sahabat sekolahnya di keluarga bangsawan Momer di Noyon dahulu. Buku itu memperlihatkan Calvin sebagai seorang humanisme sejati. Dalam buku ini tidak terdapat tanda-tanda bahwa Calvin telah beralih ke pihak reformasi Prancis. Dapat diduga bahwa Calvin telah membaca tulisan-tulisan Luther dan para reformator Swiss lainnya. Pada tahun 1534, golongan reformatoris di Prancis dihambat dengan keras. Orang-orang reformatoris menyelamatkan dirinya dengan melarikan diri ke Swiss. Calvin pun ikut melarikan diri ke Sesterburg, tempat ia diterima dengan hangat oleh Butcher. Calvin tinggal di Basel setahun lebih lamanya. Selama itu, Calvin masih pergi ke Prancis mengunjungi sahabat-sahabatnya dengan memakai nama-nama samaran seperti Martianus Lucanius. Nah, di Basel inilah Calvin menerbitkan bukunya yang terkenal itu, Religionis Christianae Institution. Biasanya buku itu dikenal dengan sebutan Institutio. Buku ini kemudian
direvisi berkali-kali dan menjadi buku dogmatika yang terutama dalam gereja-gereja Calvinis. Pada tahun 1536, Calvin pergi ke Italia. Dalam perjalanan pulang ke Basel, ia terpaksa melalui Jenewa dan menginap di sana. Farel mendengar bahwa Calvin berada di Jenewa sehingga Farel menarik Calvin. Farel meminta Calvin supaya tinggal di Jenewa dan bersama-sama dengan Farel menata kota Jenewa menjadi kota reformasi. 2 bulan sebelumnya, Dewan Kota Jenewa telah memutuskan untuk menganut paham reformasi. Permintaan Farel ditolak oleh Calvin karena Calvin mau hidup tenang dan terus menulis karya-karya teologi. Ia merasa tidak cocok dengan pekerjaan praktis dalam jemaat. Namun Farel mendesaknya dengan berkata, "Dengan nama Allah yang Maha Kuasa aku katakan kepadamu, jikalau engkau tidak mau menyerahkan dirimu seutuhnya kepada pekerjaan Tuhan, Allah akan mengutuki engkau karena engkau lebih mencari kehormatan dirimu sendiri daripada kemuliaan Kristus." Calvin melihat panggilan Allah kepadanya lewat Farel sehingga ia tinggal di Jenewa. Hubungan gereja dan negara dalam teologi Calvin sangat erat. Calvin mencita-citakan suatu negara teokrasi. Seluruh kehidupan masyarakat harus diatur sesuai dengan kehendak Allah. Namun ini tidak berarti bahwa negara berada di bawah gereja. Gereja dan negara berdampingan. Keduanya bertugas untuk melaksanakan kehendak dan mempertahankan kehormatan Tuhan Allah. Mengenai tugas gereja, Calvin menulis sebagai berikut. Pemerintah diberi tugas untuk selama kita hidup di tengah-tengah orang-orang mendukung serta melindungi penyembahan Allah yang lahiriah, mempertahankan ajaran yang sehat tentang ibadah dan kedudukan gereja, mengatur kehidupan kita dengan melihat kepada pergaulan masyarakat, membentuk kesusilaan kita sesuai dengan keadilan seperti yang ditetapkan oleh undang-undang negara, menjadikan kita rukun dan memelihara damai serta ketentraman umum. Mengenai jabatan-jabatan dalam gereja, Calvin mengenal 4 jabatan, yaitu pendeta, pengajar, penatua, dan diaken. Banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh Calvin tanpa mengenal lelah. Akan tetapi tidak berlangsung lama karena sejak tahun 1558 penyakitnya mulai berat. Sebelum meninggal, ia menyampaikan banyak pesan kepada jemaatnya dan Theodorus Beza yang akan menggantikan kedudukannya di jemaat Jenewa. Dewan kota dan para pendeta dipanggilnya untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya. Pada tanggal 27 Mei 1564, Calvin meninggal dunia dengan tenang. Ia pergi dengan meninggalkan kerajaan yang berat pada Theodorus Beza. Namanya dikenang sepanjang sejarah di seluruh dunia dengan terpatrinya gereja Calvinis.